Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah Sistem Peradilan Pidana, di mana topik kali ini yang kita akan bahas adalah bagian dari pra-adjudikasi, di mana pra-adjudikasi adalah tahap ya atau proses awal dimulainya penyidikan. Ya, kalau kita bicara soal proses ya atau awal dalam hal melakukan suatu tindakan penyidikan, maka biasanya penyidik ya akan membuat yang namanya rencana penyidikan. Jadi biasanya penyidik akan membuat yang namanya rencana penyidikan. Di mana rencana penyidikan itu mencangkup jadwal dan kegiatan. Jadi rencana penyidikan mencangkup jadwal dan kegiatan dari penyidikan itu sendiri. Kenapa harus ada rencana penyidikan? Karena dampaknya sangat luas ya, dampaknya luas, terkhususnya terkait soal penahanan. Jadi terkhususnya terkait soal penahanan. Kenapa terkait penahanan? Karena kita ketahui bahwa penyidik hanya mempunyai kewenangan untuk menahan seorang tersangka hanya 20 hari sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari berdasarkan pasal 24 ayat 2 KUHP. Kalau ini tidak direncanakan ya terkait soal penahanan, maka biasanya ya di dalam praktek penuntut umum atau jaksa tidak akan memberikan perpanjangan ya penahanan apabila penyidik dia melakukan suatu kelalaian dalam hal tidak mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau biasa disebut SPDP ya, SPDP. Karena kita ketahui bahwa di dalam KUHP khusus pasal 109 ayat 1 KUHP bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP tadi itu adalah bentuk kewajiban dari seorang penyidik kepada seorang penuntut umum. Ya, jadi itu adalah kewajiban. Nah, kita ketahui lagi bahwa dampaknya ya selain terkait soal penahanan ataupun tadi terkait soal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dampak yang berikut terkait soal penyitaan ataupun penggeledahan. Manakala seorang penyidik ya belum ya menyiapkan SPDP-nya, maka ketika dia melakukan tindakan penyitaan atau tindakan penggeledahan, maka nanti ketua pengadilan negeri setempat tidak akan memberi izin. Jadi ketua pengadilan negeri setempat tidak akan mengeluarkan izin untuk melakukan penyitaan ataupun penggeledahan dikarenakan belum adanya SPDP. Nah, ininya dampaknya sangat luar biasa. Seperti itu ya. Nah, itu terkait soal rencana tadi. Jadi dalam hal penyidikan maka ada rencana ya, ada rencana di mana rencana ini terkait soal jadwal dan kegiatan. Kira-kira kegiatan apa yang nanti dilakukan oleh seorang penyidik seperti itu. Yang berikut adalah terkait soal pandangan ya, pandangan dalam proses penyidikan antara pandangan seorang polisi dan seorang jaksa. Ya. Biasanya polisi menganggap bahwa jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jadi biasa dalam praktek itu biasa disebut dengan P19 ya, ketika berkas perkara dinyatakan belum lengkap atau P18 biasa ada P19. Jadi ada petunjuk. Nah, biasanya pandangan polisi menyatakan bahwa jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Ketika ditanyakan lagi kepada jaksa menganggap bahwa polisi tidak melaksanakan petunjuk dari jaksa sehingga harus berkali-kali berkas perkara itu bolak-balik. Jadi pandangan jaksa menganggap bahwa mereka sudah melakukan P19, memberi petunjuk kepada seorang penyidik, tetapi penyidik tidak memahami apa yang dimaksud dengan petunjuk dari seorang jaksa itu, sehingga seringkali berkas perkara itu bolak-balik
sehingga membuang waktu yang begitu banyak atau tidak efektif ya. Ada juga pandangan polisi mengatakan bahwa ketika menangani suatu perkara ya, ternyata tindakan penyidik terkait perkara-perkara pidana umum itu jauh lebih sulit daripada pidana khusus ya. Nah, ternyata dikonfirmasi ke jaksa, jaksa mengatakan bahwa ternyata biasanya ya, polisi malah tidak mengerti penyidikan pidana khusus itu jauh lebih sulit dari pidana umum dan membutuhkan pengetahuan yang luas. Jadi ini beda pemahaman. Jadi kalau penyidik menganggap bahwa menangani perkara tindak pidana umum ya seperti pembunuhan dan lain sebagainya itu lebih sulit ketimbang menangani perkara tindak pidana khusus seperti korupsi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain jaksa menganggap bahwa sebaliknya menangani perkara pidana khusus itu lebih sulit karena membutuhkan pengetahuan yang sangat luas. Nah, ini prakteknya terjadi perbedaan pemahaman atau persepsi antara jaksa dan seorang polisi. Nah, yang berikut juga biasanya jaksa itu ya, pandangan polisi ya, jaksa sering mengubah isi pasal tuduhan ya. Umpamanya dari pasal 338 berubah jadi pasal 340, 351 berubah jadi pasal 353. Nah, pandangan jaksa menganggap bahwa polisi sering memberikan dasar hukum atau pemeriksaan yang kurang kuat ya. Jadi adanya pemeriksaan yang kurang kuat, petunjuk-petunjuk alat bukti yang kurang kuat, sehingga jaksa menganggap bahwa nanti dia akan lemah dalam menuntut ya, atau mendakwa atau membuktikan perbuatan dari terdakwa tersebut. Sehingga ini perbedaan pemahaman bagi seorang jaksa maupun seorang polisi. Seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa dalam suatu tindakan penyidikan, ya, tindakan penyidikan, biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan TKP, yang melakukan pemeriksaan TKP. Ini biasanya praktek di lapangan. Ya. Tindakan-tindakan dilakukan oleh penyidik, melakukan pengelolaan TKP, tempat kejadian perkara. Setelah itu apa? Setelah itu akan membuat yang namanya berita acara. Berita acara. Saksi-saksi semua diperiksa. Saksi ahli semua diperiksa. Surat dan lain sebagainya sesuai dengan alat bukti yang sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Kegiatan berikut adalah bagaimana penyidik mengumpulkan semua barang bukti, ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan, dan juga melakukan penyitaan. Apabila penyidik merasa bahwa belum cukup, maka penyidik berkewenangan untuk meminta dari keterangan ahli. Jadi penyidik mempunyai kewenangan meminta keterangan ahli. Bisa juga kegiatan berikut adalah penyidik bisa melakukan upaya paksa lain, yaitu melakukan penangkapan. Ya, apabila tersangka tidak kooperatif, ya sudah dipanggil secara baik pertama kali, surat pertama, surat kedua, dan ternyata tidak kooperatif, maka dilakukan upaya paksa yaitu penangkapan. Dan ternyata kegiatan berikut adalah demi pemeriksaan agar lebih efektif dan efisien, maka biasanya tapi dengan syarat-syarat tertentu ya, penyidik bisa melakukan penahanan terhadap tersangka. Ini agar pemeriksaannya bisa efektif ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan terkait soal proses penyidikan itu sendiri. Bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya. Nah, yang berikut ya dalam proses penyidikan ya yang perlu dipahami tadi adalah terkait soal upaya paksa ya, upaya paksa yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam hal ini baik itu upaya paksa penangkapan ya yang harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHP, upaya penahanan, upaya penyitaan, dan juga upaya penggeledahan. Nah, dari kegiatan tersebut, sekali lagi, maka
semua harus berdasarkan asas-asas dalam hukum acara pidana, harus ya berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP, sehingga nantinya tindakan penyidik itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan dilakukan ya permohonan pra peradilan dikarenakan atau dianggap penyidik sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi dalam sistem peradilan pidana, tindakan-tindakan seorang penyidik harus berdasarkan undang-undang, harus berdasarkan aturan secara tertulis. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari proses pra-adjudikasi. Ya, saya ulangi lagi, dalam proses pra-adjudikasi maka kita bicara soal proses penyidikan itu seperti apa. Sekali lagi, tindakan seorang penyidik ketika berawal atau bermula dia melakukan tindakan penyidikan maka harus didasari dengan SPDP tadi, ya, surat perintah dimulainya penyidikan, yang nanti mereka akan membuat yaitu rencana penyidikannya, di mana rencana penyidikannya tadi terkait soal kegiatan, ya, terkait soal kegiatan dan terkait soal jadwal. Jadi jadwal ini penting karena terkait soal masa yang diberi oleh kewenangan penyidik terkait soal penahanan tadi. Takutnya nanti 20 hari plus 40 hari itu tidak cukup untuk mengungkap satu kasus. Ya, bayangkan 20 tambah 40 itu tidak cukup untuk mengungkap satu kasus. Maka mereka harus mempunyai suatu planning atau rencana. Yang berikut juga tadi terkait soal kegiatan, saya simpulkan soal kegiatan, ya, di mana kegiatan pemeriksaan dalam tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, ya, di mana dengan mengumpulkan barang bukti itu perlu ada tindakan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, memanggil keterangan ahli, bila perlu melakukan penangkapan atau penahanan tadi. Yang tak lupa juga membuat resume, ya, resume ini berarti apa, nanti akan diuraikan posisi kasusnya seperti apa, kronologi seperti apa, sehingga dalam bentuk penyerahan berkas biasanya dalam praktek ada disebut dengan, ini tolong diperhatikan baik-baik. Dalam praktek ada disebut dengan tahap pertama dan tahap kedua. Ini istilah yang sering digunakan di lapangan, ya. Tahap pertama dan tahap kedua. Untuk memahami istilah tahap pertama, itulah yang proses tadi. Proses SPDP, ya. Proses SPDP dan proses penyerahan berkas perkara. Jadi ketika SPDP sudah diberikan, mereka melakukan tindakan penyidikan, mengumpulkan barang bukti, sehingga berita acara semua sudah dibuat, dikumpulkan dalam satu berkas perkara, yang nanti berkas perkara ini akan dikirim ke kejaksaan. Nanti pihak kejaksaan, ya, akan menunjuk jaksa penelitinya, dia akan meneliti berkas perkara tersebut secara formil maupun secara substansinya. Apabila berkas perkara yang dikirim penyidik itu dinyatakan sudah lengkap, maka nanti akan diterbitkan form yaitu P21 bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Kalau tidak lengkap maka akan diberikan form P18, ya, P18. Kalau beserta ada petunjuknya maka formnya dikeluarkan adalah P19 tadi. Itu yang tadi saya sampaikan dari awal, ada perbedaan pendapat baik dari polisi sendiri sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umumnya. Kapan itu tahap kedua dia mulai? Manakala jaksa sudah menganggap ini adalah P21 atau berkas perkara sudah nyatakan lengkap, maka akan proses ke tahap 2. Nah, tahap 2 ini berarti apa? Penyidik akan menyerahkan tersangkanya kepada jaksa. Jadi penyidik menyerahkan tersangkanya kepada jaksa beserta barang bukti, ya, beserta barang bukti. Jadi semua barang bukti yang ada di penyidik, ya, maka akan diserahkan ke jaksa, ya, beserta tersangkanya. Maka itulah disebut dengan tahap kedua. Setelah itu selesai, maka tugas dan tanggung jawab seorang penyidik dalam melakukan penyidikan selesai. Ya, oke, itulah disebut dengan pra-adjudikasi. Jadi tugas seorang penyidik ketika itu sudah masuk ke tahap 2 dan itu sudah selesai. Dan setelah itu maka perkara itu sudah menjadi tanggung jawab dari seorang jaksa, bukan lagi dari seorang penyidik.
Tetapi perlu diperhatikan dalam kontrol ya, dalam kontrol sistem peradilan pidana, karena ini adalah suatu sistem, maka penyidik masih mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol jalannya penuntutan. Ya, dia mengontrol. Contoh, ketika ada unsur kelalaian ya, dalam arti mungkin penuntut umum menghentikan perkara ya, menghentikan perkara, maka KUHP memberi kewenangan kepada penyidik ya, sebagai orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut untuk mengajukan pra peradilan. Jadi pra peradilan tidak hanya dari tersangka ataupun dari kuasa hukumnya, tapi penyidik pun juga bisa mengajukan pra peradilan manakala dia menganggap bahwa sebenarnya kasus itu bisa diteruskan sampai ke persidangan. Tapi kenapa jaksa dia menghentikan kasus tersebut? Itu bagian dari kontrol sistem peradilan pidana. Sampai sekarang sudah paham ya? Bisa dimengerti deh ya. Jadi inilah bagian yang disebut dengan praadjudikasi. Ya, dalam sistem peradilan pidana ya ada 3, ada praadjudikasi, ada adjudikasi dan pos adjudikasi. Ini tolong diingat baik-baik sebagai mahasiswa hukum. Untuk praadjudikasi itu adalah tahap awal proses dimulainya penyidikan. Ya, proses dimulainya penyidikan. Tadi Bapak sudah sampaikan terkait soal teknis di lapangannya seperti apa. Maka perlu ya, kuncinya di mana? Perlu adanya koordinasi komunikasi yang baik antara penyidik dan jaksa. Kalau koordinasi baik, ya komunikasi baik, tidak mungkin ada dikenal dengan berkas perkara itu bolak-balik. Jadi istilah berkas perkara bolak-balik itu enggak ada. Ibaratnya seorang mahasiswa ketika dia bimbingan kepada dosen pembimbingnya, ketika koordinasinya baik, komunikasinya baik, maka bisa jadi revisi proposalnya itu atau skripsinya bisa ya maksimal 2 kali atau 3 kali. Karena diawali dengan komitmen, yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik. Ya. Tetapi kalau Anda sebagai mahasiswa tidak mempunyai koordinasi komunikasi yang baik sama pembimbing, maka revisi proposal, revisi skripsi bisa sampai 10 kali, Bos. Ya. Sampai mungkin Anda menyerah. Anda menyerah. Ini sama seperti seorang jaksa dan seorang penyidik. Jaksa sebagai dosennya, penyidik sebagai mahasiswanya. Jadi pertanyaannya adalah bisa tidak seorang polisi itu dia menyerah, Pak, karena dia sudah berupaya untuk mengumpulkan barang bukti, sudah berupaya mengikuti petunjuk dari seorang jaksa, tapi ternyata jaksa masih saja mengembalikan berkas perkara, maka dalam hukum acara pidana ya dan juga melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, maka jaksa dengan kewenangannya bisa mengambil alih. Jaksa bisa melakukan tindakan penyidikan tambahan. Sekali lagi ya, jaksa bisa melakukan penyidikan tambahan ketika manakala seorang penyidik sudah angkat tangan, ibaratnya dia sudah angkat tangan, dia bilang capek mak, ya, dan mampu malah lagi melakukan pemeriksaan seperti ini. Maka jaksa bisa mengambil alih dengan melakukan tindakan penyidikan tambahan seperti itu. Bisa ya? Itu dalam proses sistem peradilan pidana. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Saya berharap teman-teman dengan waktu yang terbatas ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ketika nanti tidak paham, silakan bisa menghubungi Bapak, mungkin japri Bapak bertanya lebih lanjut lagi. Oke, karena kita tidak ada forum tanya jawab ya karena waktu yang sangat terbatas dan teman-teman ada mengikuti kegiatan yang lain seperti itu. Baik, cukup sekian. Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah. Dadah, Pak. Dadah, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Salam.